Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harotu Nurul Karima dari kelas PS1B nomor absen 17 dengan NIM 4422017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi bisnis. Nah, pengertian dari komunikasi bisnis itu apa sih? Jadi, menurut bahasa, komunikasi dalam bisnis adalah suatu interaksi penyampaian pesan bisnis yang dilakukan satu orang ke orang lain. Kemudian pengertian dari komunikasi bisnis adalah salah satu bentuk interaksi yang dilakukan antar manusia, baik secara lisan maupun tertulis, seperti komunikasi antara atasan dan bawahan, komunikasi antara manajer dan pemilik perusahaan, ataupun komunikasi dalam pemasaran produk. Kemudian pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Wayne Merlin Butt dan William C. Hemstreet. Jadi menurut mereka, komunikasi bisnis adalah interaksi yang terjadi antara dua manusia atau lebih untuk saling bertukar informasi bisnis di antara sesama manusia. Dengan adanya komunikasi ini, maka orang akan memahami bisnis yang disampaikan padanya. Kemudian menurut Rosenberg, komunikasi dalam bisnis sebagai suatu kegiatan untuk saling menukar pengetahuan, gagasan, informasi, opini, dan lain sebagainya. Penyampaian pesan dilakukan secara individu maupun kelompok dalam bentuk ciri atau simbol dalam rangka meraih maksud dan visi misi perusahaan. Kemudian yang terakhir menurut Keynes, komunikasi dalam bisnis adalah suatu interaksi antara sesama manusia untuk menukar atau menyampaikan konsep, pesan, dan gagasan usaha yang berkenaan dengan raihan yang mau dicapai oleh pihak perusahaan yang umumnya bersifat profitable. Komunikasi bisnis yang diperlukan adalah komunikasi bisnis yang efektif. Mengapa? Karena banyak perusahaan yang menerapkan komunikasi dalam bisnis secara efektif, terbukti dan hasilnya berdampak pada peningkatan kinerja karyawan, peningkatan laba perusahaan, dan juga meningkatnya kesejahteraan pegawai. Sedangkan untuk banyaknya perusahaan yang mengalami kegagalan usaha dan bangkrut, ini salah satu faktornya adalah perusahaan tidak mampu menjalankan komunikasi yang baik antara karyawan, klien, supplier, atasan, dan juga manajer. Jadi komunikasi yang efektif ini dapat membantu mengatasi masalah-masalah, membuat keputusan yang tepat, mengordinasi aliran kerja, mengawasi orang lain, dan juga mengembangkan berbagai hubungan. Untuk mencapai komunikasi bisnis yang efektif, tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu kredibilitas dan daya tarik komunikator. Yang kedua, kemampuan pesan untuk membangkitkan tanggapan. Dan yang ketiga, kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami pesan tersebut. Komunikasi bisnis dalam perusahaan bisa tidak efektif karena ada beberapa hambatan. Nah, berikut cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi dalam bisnis. Yang pertama yaitu memelihara iklim komunikasi terbuka. Yang kedua, bertekad memegang teguh etika berkomunikasi. Yang ketiga, memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Yang keempat, menggunakan kedekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerima. Yang kelima, menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi. Dan yang keenam, menciptakan proses pesan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi bisnis. Jadi unsur-unsur komunikasi bisnis ada 3. Yang pertama yaitu adanya 2 orang atau lebih yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, memakai cara nonverbal, tulisan dan tulisan. Yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk komunikasi dalam bisnis. Jadi, bentuk-bentuk komunikasi dalam bisnis sangat beragam, di antaranya yaitu yang pertama, komunikasi dari bawah ke atas. Contohnya adalah komunikasi dari bawahan yang mempunyai permasalahan, selanjutnya disampaikan kepada manajernya agar permasalahan itu dapat diatasi dan juga mencapai solusi bersama. Yang kedua adalah komunikasi dari atas ke bawah. Ini adalah kebalikan dari komunikasi dari bawah ke atas. Contohnya adalah dari manajer ke bawahannya. Nah, biasanya komunikasi ini bersifat memaksa karena berasal dari atasan ke bawahan. Selanjutnya adalah komunikasi bisnis interlateral.
Nah, contohnya adalah dari masing-masing divisi dalam suatu perusahaan. Misalnya, komunikasi antara divisi marketing dengan divisi pelayanan. Yang terakhir yaitu komunikasi bisnis eksternal. Nah, komunikasi bisnis eksternal ini dengan pihak-pihak di luar perusahaan, misalnya dengan supplier, customer, vendor, ataupun yang lainnya. Fungsi dan tujuan dari komunikasi bisnis yaitu yang pertama fungsinya untuk informatif, yang kedua untuk regulatif, dan yang ketiga untuk persuasif. Sedangkan untuk tujuannya yaitu yang pertama menyampaikan data, yang kedua melaksanakan kegiatan persuasi, dan yang ketiga melaksanakan kerjasama. Untuk manfaat komunikasi bisnis diantaranya yaitu keterlibatan pegawai semakin meningkat, hilangnya komunikasi yang tidak diperlukan, produktivitas pegawai meningkat, komunikasi antara departemen semakin insentif, peningkatan komunikasi dengan pegawai WFH, dan juga meningkatkan berbagi informasi antar karyawan. Untuk proses dari komunikasi bisnis dapat kita lihat yaitu yang pertama adanya ide usaha yang disampaikan kepada audiens. Yang kedua pesan yang disampaikan harus jelas. Yang ketiga memilih sarana komunikasi bisnis. Yang keempat, penerima harus memahami pesan bisnis apa yang disampaikan padanya. Yang kemudian di poin kelima akan ditafsirkan pesan dari pemberi pesan oleh si penerima pesan. Dan yang keenam adalah menanggapi, dan yang ketujuh adalah umpan balik. Untuk contoh-contoh komunikasi bisnis dalam suatu perusahaan diantaranya yaitu yang pertama email penawaran barang, yang kedua surat penawaran kerjasama, yang ketiga laporan perusahaan, yang keempat pidato atau pertemuan, dan yang kelima adalah telemarketing. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.